Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat, kondisi semangat, kondisi yang fit, sehingga dapat melaksanakan rutinitas pembelajaran di setiap paginya dalam kondisi yang selalu prima, kondisi yang selalu semangat untuk memperoleh ilmu-ilmu baru. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan adalah mengenai bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Kita tahu sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk mengurus jenazah ketika ada orang yang meninggal. Banyak hal yang harus kita lakukan. Mulai dari yang pertama, yakni bagaimana memandikan. Yang kedua, mengkafani, mensolatkan, dan juga mengiringi sampai ke kuburan serta mengubur jenazah tersebut. Hal-hal yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal sebelum kita mandikan adalah bagaimana jenazah tersebut kita pejamkan matanya ketika dalam kondisi jenazah tersebut belum terpejam matanya. Yang kedua, yakni tutuplah seluruh anggota tubuh si mayat tersebut dengan kain. Sehingga apa? Sehingga auratnya tidak kelihatan. Ini sangat penting agar apa? Mohon maaf ketika nanti jenazahnya mungkin mempunyai aib atau apa tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, bagaimana jenazah tersebut ditempatkan di tempat yang agak tinggi, bisa di atas meja atau berada di dipan, sehingga jenazah tersebut tidak dilalu-lalang oleh orang yang melawat atau orang yang melayat. Yang selanjutnya, materi kita adalah tentang memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama adalah bagaimana jenazah tersebut itu merupakan orang Islam. Kalau non-Muslim, maka tidak wajib untuk dimandikan. Yang selanjutnya, selain jenazah tersebut Islam atau Muslim, bagaimana ketika, mohon maaf, kan ada terkadang orang yang meninggal itu dalam kondisi tubuhnya tidak satu atau mungkin kecelakaan atau apa hancur. Pokoknya ketika masih ada salah satu atau sebagian dari anggota tubuhnya, maka anggota tubuh tersebutlah yang wajib untuk dimandikan. Entah hanya anggota tangan atau berapa yang lainnya hilang. Mohon maaf ketika kecelakaan pesawat terbang, anggota tubuhnya hancur. Nah, ketika masih ditemukan anggota tubuhnya, ya anggota tubuh tersebut yang wajib untuk dimandikan. Oke anak-anakku, kita sering melihat ketika ada orang meninggal, karena kita adalah orang Jawa, kita adalah orang desa, guyub rukun, tenggang rasa, gotong royong, itu sangat terasa di lingkungan kita. Untuk siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah? Yang pertama, ketika jenazah tersebut adalah laki-laki, itu maka yang berhak atau lebih berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang laki-laki. Apakah boleh Pak untuk perempuan ikut memandikan jenazah? Boleh, dengan syaratan dia adalah mahramnya, bisa ibunya, dan dalam hal ini istri itu juga lebih wajib untuk ikut memandikan jenazah. Yang kedua, apabila jenazah tersebut wanita atau seorang istri, maka suaminya lebih berhak untuk memandikan jenazahnya dan dibantu oleh ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain yang sama-sama jenisnya, jenis kelaminnya yang sama-sama mahramnya. Namun apabila kebetulan tidak ada mahramnya, tidak punya istri atau tidak punya anak, tidak punya suami, maka diperbolehkan orang lain untuk melakukan memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya, yakni bagaimana prosesi dalam memandikan jenazah. Oke, jenazah diletakkan atau dipangku dalam
kondisi yang agak tinggi, bisa berada di atas meja atau berada di pangku. Nah, itu boleh. Gunanya apa? Kenapa kok harus ditempatkan di tempat yang lebih tinggi? Karena mengkhawatirkan ketika air yang sudah digunakan untuk memandikan jenazah nanti jatuh kembali lagi, mentah lagi ke jenazah tersebut, sehingga kotorannya atau najisnya kembali lagi kepada si jenazah. Yang kedua, selain meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi, maka hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup. Agar apa? Agar tidak terlihat oleh orang banyak. Ya, seperti yang disampaikan di awal, agar juga tidak terlihat aibnya ketika dia punya luka atau apa gitu. Yang selanjutnya, ketika kondisi mayat sudah dibersihkan mulai dari atas sampai bawah, sudah menggunakan air, menggunakan sabun, maka jangan lupa bagaimana mayat itu posisi agak didudukkan. Setelah itu perutnya diurut. Nah, bahasa Jawanya itu diurut. Nah, diurut agar apa? Mungkin ada kotoran yang masih tertinggal. Nah, itu bisa keluar, nanti dibersihkan. Setelah posisi tersebut, maka mayat bisa dibaringkan miring, ke kanan dan juga ke kiri. Dan proses yang terakhir ketika mandikan jenazah, ketika sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka lakukanlah pembersihan secara total dengan air yang mengalir sampai bersih. Agar apa? Tidak ada kotoran, tidak ada sabun yang menempel pada tubuh si mayat tersebut. Oke, untuk selanjutnya ketika mayat sudah dimandikan, jenazah sudah dimandikan, maka yang harus kita lakukan adalah mengkafaninya. Mengkafani dengan kain kafan. Berapa jumlahnya? Kalau laki-laki 3, kalau wanita atau perempuan 5. Pak, apabila tidak ada kain kafan sama sekali, Pak, yang minimal 1 helai lah, untuk menutup mayat. Bagaimana cara untuk mengkafaninya? Nah, kita bentangkan kain kafannya, lapis 1, lapis 2, lapis 3, dan beberapa kain yang lain. Selanjutnya kita bungkus dengan bagus, dengan rapi. Namun yang sering sekali terjadi, bagaimana ketika membungkus mayat ini, membungkus jenazah ini biasanya kalau mohon maaf ketika badannya besar, badannya agak besar, maka tidak cukup untuk kain kafan, tidak cukup untuk melakukan penutupan si mayat tersebut, kadang-kadang disilang. Nah, proses penyilangan inilah yang menurut sebagian ulama itu tidak diperbolehkan. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya ketika kain kafan itu 2 dijadikan 1, dijahit tengah, nah ini baru 1 lembar. Ketika sudah dikafani, dikasih kapur barus, dikasih minyak dan sebagainya, maka barulah si mayat tersebut bisa untuk disolatkan. Oke, selanjutnya anak-anakku, ketika sudah dimandikan, sudah dikafani, maka yang selanjutnya adalah mensalatkan jenazah. Nah, tata cara mensalatkan jenazah, yang pertama, bagaimana jenazah itu ditempatkan berada di depan orang yang mau mensalatkan. Ketika jenazah perempuan, maka imam berada di samping perutnya. Ketika jenazah laki-laki, maka imam berada di samping kepala si jenazah. Tata cara urutan dalam mensalatkan jenazah, yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Ketika jenazah laki-laki, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman au imaman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya membaca suratul Fatihah. Maka setelah Fatihah selesai, takbir lagi yang kedua, lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya seperti apa? Bebas. Mau sholawat Jibril, monggo, sholawat Nabi yang monggo, yang penting jangan terlalu panjang dan selesai nanti. Oke. Yang selanjutnya takbir yang ketiga,
Allahu Akbar yang ketiga, maka mendoakan kepada si mayit. Bagaimana bunyinya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lanjutkan dengan takbir yang keempat, Allahu Akbar, maka berdoa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lanjutkan, melakukan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah selesai dilakukan sholat jenazah atau sholat mayit, maka hal yang harus kita lakukan sebagai muslim adalah bagaimana menghantarkannya kepada kuburan, ke kubur. Bagaimana kubur yang disiapkan? Harus sesuai dengan ukurannya. Minimal lebih baik agak dilebarkan atau diperluas agar lebih mudah nanti dalam memasukkan mayat ke dalam liang kubur. Proses memasukkannya mayat ke liang kubur, maka disunahkan berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya mayat dimasukkan dalam kubur secara posisi tubuhnya miring, miring ke kanan di hadapan ke kiblat, terus dibuka wajahnya ini, wajah si mayit. Diusahakan bagaimana pipi ini menyentuh pada tanah. Kalau orang Jawa itu namanya semungkem. Tuh. Ada juga ditambah dengan yang namanya bulu dan sebagainya. Setelah itu, maka jenazah diazankan dan diiqamatkan. Selanjutnya, setelah diazan diiqamatkan, maka jenazah tersebut kita tutup dengan papan. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Jangan lupa, karena kita adalah Nahdlatul Ulama NU, ajarannya setelah diazankan, diiqamatkan, setelah ditimbun dengan tanah, maka kita dianjurkan untuk mentalqin si mayit. Setelah itu jangan buru pulang dulu. Bagaimana biar keluarga kirim doa, kirim tahlil pada si mayat, baru bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, itu mungkin anak-anakku semua untuk materi jenazah kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila nanti ada pertanyaan atau apa, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.